anak-anak, saatnya kita belajar ekonomi. Tentunya masih bersama saya, Indah. Pernahkah kalian mendengar tentang istilah hukum permintaan dan hukum penawaran? Ternyata hukum permintaan dan hukum penawaran adalah kesepakatan harga yang diinginkan oleh pembeli dan ditawarkan oleh penjual. Kenapa sih harus mempelajarinya? Agar kita lebih paham tentang hukum permintaan dan hukum penawaran, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mau tahu lebih lanjut, apa sih hukum permintaan dan hukum penawaran itu? Pelajari di video berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah sebesar X rupiah? Kenapa juga harga sandal jepit Anda Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalkan, bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang mulai berdatangan membeli susu murni. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah membeli susu murni ke kedai pesaing Anda. Ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku. Coba kalau Anda tidak kehabisan susu murni, Anda pasti bisa jualan bahkan menambah keuntungan. Saatnya menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda. Karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi. Permintaan susu ternyata sangat banyak ya. Ini menjadi kesempatan Anda untuk menambah keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut dengan kurva penawaran. Tapi di suatu titik, apabila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang tidak mampu untuk membelinya, dan dengan banyaknya jumlah barang tersedia, malah Anda menjadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Ternyata pesaing Anda juga menurunkan harganya ya. Karena penjualan semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Saatnya untuk menambah stok susu murni lagi. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkaunya oleh pelanggan.
Tetapi, jika harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan antara kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, pelanggan ingin berbelanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, ada satu kondisi di mana keinginan pelanggan dan pengusaha saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh pengusaha. Oke, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar!